Kalau uang bisa ngomong. Podcast literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Ayu Nurul Huda dari Divisi Corporate Secretary di Bank Neo Commerce. Ada peribahasa besar pasak daripada tiang. Artinya jajan kamu lebih gede daripada pemasukan. Nah, supaya nggak boncos seperti pasak dan tiang dalam peribahasa tadi, di episode 2 kali ini kita bakal kenalan sama hal-hal dasar seputar anggaran. Kalau udah ngomongin anggaran, berarti kita harus mulai dari dua hal utama, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran itu kan sifatnya relatif ya. Pendapatan sumbernya bisa dari mana aja, mulai dari gaji, keuntungan usaha, bonus, dan sebagainya. Ini kita bicara pendapatan yang rutin ya. Pengeluaran juga gitu, beda orang, beda pengeluarannya, tergantung kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Ada yang namanya pengeluaran buat sewa tempat tinggal, biaya makan, biaya transport, dan lain-lain. Nah, biarpun tiap orang punya pendapatan dan pengeluaran yang beda-beda, semua orang sama-sama perlu tuh jaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mesti banget dicatat. Makanya, biar nggak kejadian kamu nombok karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, kamu wajib banget bikin anggaran keuangan pribadi. Anggaran keuangan tuh jadi semacam peta buat kita. Fungsinya ya untuk mengatur keuangan. Di dalam anggaran keuangan pribadi itu sisinya berupa catatan pendapatan dan rencana pengeluaran kamu dalam jangka waktu tertentu. Kalau kamu punya anggaran pribadi, kamu bisa kontrol dan memantau keuangan yang patokannya adalah anggaran itu sendiri. Jadi pas kamu pengen belanjain uang, kamu nggak bisa sembarangan. Kamu hanya bisa memakai uang sesuai dengan apa yang sudah kamu anggarkan tadi. Terus, gimana sih cara bikin anggaran keuangan pribadi? Simpel kok. Pertama, tentuin tujuan keuangan kamu secara detail dan spesifik. Misalnya, menabung untuk bayar DP rumah atau mau buka usaha online, tapi juga tetap punya toko fisik milik nggak mesin. Nah, dengan tujuan yang jelas begitu, kamu akan termotivasi untuk memakai uang secara disiplin sesuai anggaran. Yang kedua, selalu catat dan hitung ulang semua sumber pendapatan. Terus yang ketiga, tulis rencana pengeluaran kamu secara detail dan juga realistis. Mulai dari yang paling penting seperti urusan makan sampai ke urusan yang kurang penting atau bisa ditunda. Misalnya beli TV baru, kamu bagi-bagi tuh mana yang kebutuhan dan cuma keinginan. Harus bisa ya. Nah, kalau tentang dasar bikin anggaran keuangan pribadinya udah tahu, terus kita harus ngapain lagi sih? Ini nih tipsnya gimana bikin anggaran yang efektif dan manjur. Obat kali manjur. Pertama, terapkan rumus 50, 30, 20. Rumus ini cukup terkenal loh. Jadi kamu bagi penghasilan kamu dalam porsi 50%, 30%, dan 20%. Gunakan yang 50% buat memenuhi kebutuhan seperti belanja bulanan, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu 30%-nya dipakai buat hiburan. Bahasa kerennya sih self-reward. Misalnya traveling, atau beli alat pancing, dan sebagainya. Sedangkan 20% sisanya boleh tuh kamu simpan untuk tabungan, investasi, dana darurat, dan lain-lain. Nah, ada juga orang-orang seperti saya yang mendahulukan porsi 20% sebagai kebutuhan. Jadi begitu kita dapat pemasukan nih, langsung kita ambil 20% duluan buat ditabung atau investasi. Kedua, ketahui skala prioritas. Yang namanya manusia, kita ini sering kejebak dalam menentukan pengeluaran mana yang benar-benar kita butuhkan. Harus bisa bedain tuh antara kebutuhan dan keinginan. Mana kebutuhan yang penting dan mana yang bisa ditunda. Nggak semua hal yang kamu mau harus kamu dapetin. Misalnya mau nonton konser. Kan itu nggak penting-penting banget ya. Saya yakin kamu pasti masih punya keperluan lain yang lebih penting. Jadi sekarang lihat berapa pendapatan yang kamu punya. Sesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Misalnya untuk keperluan sehari-hari seperti perlengkapan mandi, skincare, atau bahan makanan. Kamu bisa deh cari produk yang harganya lebih akrab di dompet. Supaya kamu masih punya sisa untuk hal yang lainnya. Yang ketiga, evaluasi. Saat kamu udah bikin anggaran dan menjalankannya, tugas kamu belum selesai tuh. Kamu masih perlu melakukan evaluasi. Ya jelas, nggak perlu tiap hari. Karena evaluasi tujuannya buat bantuin kamu menemukan kendala. Kira-kira ada nggak ya yang masih kurang oke dalam keuangan kamu? Apakah masih terlalu banyak jajanan utang?
Atau ternyata kamu mengambil cicilan atau utang terlalu besar di luar kemampuan. Nah, ketika kamu sudah menemukan penyebabnya, kamu bisa langsung cari solusi yang terbaik. Porsi mana aja dalam anggaran kamu yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah di keuanganmu. Makanya kita perlu tuh punya anggaran pribadi. Saya yakin kamu pasti mau punya kondisi keuangan yang lebih terencana dan terukur. Besar atau kecil dana yang kamu punya bukan masalah, karena selama kamu punya cara mengatur keuangan dengan baik, kebutuhan kamu bisa tercukupi. Yuk, mulai bikin anggaran pribadi sekarang. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, please subscribe dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang nyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan bersama Bank Neo Commerce. Saya Ayun Nurul Huda, terima kasih buat atensi kamu.